Navigasi bab 871-880. Novel suara. 871 perampokan. Cara Ye Feng memang mengejutkan. Ketika para preman itu menatapnya lagi, mereka tampak seperti melihat hantu. Terutama pria bermata segitiga dan pria berambut kuning itu. Mereka dipenuhi penyesalan. Mereka hanya ingin menyentuh porselen. Siapa sangka semuanya akan berakhir seperti ini. Setan macam apa yang mereka provokasi? Kekuatannya jauh lebih abnormal daripada sebelumnya. Ye Feng perlahan berjalan ke arah mereka berdua dan berjongkok. Mereka berdua terlalu ketakutan dan tanpa sadar ingin merangkak mundur. Kemarilah, ada yang ingin kubicarakan denganmu, Ye Feng langsung membentak. Keduanya gemetar dan segera merangkak. Pahlawan, tolong selamatkan nyawa kami. Kami hanya dibutakan sesaat dan tanpa sengaja menyinggung kalian berdua. Kami hanya meminta belas kasihanmu dan biarkan kami hidup. Bermata segitiga dan si pirang buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Terutama pria berambut kuning itu, dia bahkan lebih tak tertahankan. Dia begitu ketakutan sampai-sampai mengompol. Saat dia bersujud, cairan kuning amis menetes ke tanah. Ye Feng mundur selangkah dengan ekspresi jijik. Dengan keberanian sekecil ini, kau masih berani keluar dan memerasku. Mereka berdua menatapnya dengan ngeri. Mereka benar-benar ingin mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu orang mesum seperti dia sebelumnya. Namun, mereka tak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka hanya terus bersujud dan memohon ampun. Ye Feng tak mau repot-repot membuang napasnya untuk mereka. Bukan tidak mungkin melepaskanmu, cukup beri aku 1 juta yuan sebagai kompensasi atas kerusakan mentalmu. Ah! Mereka berdua mengira mereka salah dengar. Merekalah yang terkejut, oke. Apa? Kau membawa begitu banyak orang ke sini dan membuatku takut. Bukankah seharusnya kau memberiku kompensasi atas kerusakan mentalku? Ekspresi Ye Feng menjadi gelap, pecahan kaca lain muncul di tangannya. Ledakan. Pecahan kaca menghantam dinding di samping mereka, membuat mereka berdua ketakutan. Kami akan memberi kompensasi padamu. Pria bermata segitiga itu segera setuju, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang kepada Ye Feng dengan malu. Mereka selalu memeras orang lain. Hari ini, mereka malah diperas balik. Ini sungguh penghinaan besar. Setelah Ye Feng menerima transfer uang, ia mengangguk puas. Kali ini aku akan melepaskanmu. Kalau kau berani memeras turis dari daratan lagi, begitu aku tahu, kau tidak akan seberuntung sekarang. Pria bermata segitiga dan pria berambut kuning itu buru-buru melambaikan tangan. Aku tidak berani melakukannya lagi. Cheng Feier menghampiri. Kalian tidak boleh menceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Kalau sampai beritanya bocor, kalian semua tidak akan senang. Dia dan Ye Feng datang ke kasino secara diam-diam. Mereka tidak ingin terlalu mencolok. Mereka harus tetap rendah hati. Pria bermata segitiga dan pria berambut kuning mengangguk penuh semangat. Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Kami pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Lelucon macam apa ini? 20 atau 30 anak buahnya dengan mudah diurus oleh 2 orang. Tidak, lebih tepatnya, diurus oleh 1 orang. Mereka tak sabar menyembunyikan hal memalukan seperti itu. Siapa yang akan menceritakannya ke seluruh dunia? Cheng Feier menghela napas lega. Bagus. Selanjutnya, kami butuh kerjasamamu dan tampil memukau. Si mata segitiga dan si pirang menatapnya dengan ekspresi tercengang. Mereka jago memeras, tapi akting. Mustahil. Setelah beberapa saat, Ye Feng dan Cheng Feier berjalan keluar gang dengan wajah kotor, sementara pria bermata segitiga dan pria berambut kuning mengumpat di belakang mereka. Anggap saja kalian berdua beruntung kali ini. Aku hanya meminta kalian membayar 1 juta yuan. Jangan sampai jatuh ke tanganku lagi. Saat itu, kalian tidak akan seberuntung itu. Cheng Feier telah mengajari mereka mengucapkan kata-kata ini. Ketika mereka mengucapkannya, hati mereka terasa sakit. Mereka adalah orang-orang yang diperas 1 juta yuan, benar. Banyak orang di jalan yang memandang dengan rasa ingin tahu, namun sebagian penduduk setempat sudah terbiasa dengan hal itu. Pria berambut kuning itu lagi. Orang-orang tak berperasaan ini spesialis menipu turis dari daratan. Kali ini, 2 pria malang itu jadi korbannya. Orang seperti ini merusak citra kasino kita. Kenapa tidak ada yang peduli dengan mereka? Siapa yang berani datang ke sini untuk bermain di masa depan? Ular lokal seperti ini sangat sulit dihadapi. Berdasarkan jumlah mereka, tak seorang pun berani peduli jika terjadi sesuatu. Mereka berdua hanya bisa mengakui bahwa mereka kurang beruntung. Waktu mereka masuk sama si pirang, saya sudah tahu hasilnya. Cuma saya nggak ngangka bakal kena tipu 1 juta yuan. Siapa yang meminta turis-turis daratan ini menjadi begitu kaya? Jadikan ini sebagai pelajaran kali ini.
Para pejalan kaki di jalan bersimpati kepada Ye Feng dan Cheng Feier, tetapi mereka tidak berani memprovokasi pria berambut kuning dan kelompoknya. Mereka semua bersembunyi jauh. Pahlawan yang hebat, bibi yang hebat, kami hanya bisa mengirimmu ke sini. Kami masih harus mengirim saudara-saudara kami ke rumah sakit. Si mata segitiga menyuruh mereka berdua keluar dari gang dan berbicara dengan suara rendah setelah melakukan pertunjukan. Ingat, jika masalah ini terbongkar, aku akan mencarimu lagi. Ye Feng melambai padanya, lalu menarik Cheng Feier dan pergi. Pria bermata segitiga dan pria berambut kuning memperhatikan kepergian mereka berdua dan menghela napas lega. Mereka akhirnya berhasil mengusir kedua leluhur yang masih hidup ini. Apa-apaan ini? Mereka orang jahat, ya. Sekarang, mereka tidak hanya diperas, tetapi mereka juga harus bekerja sama dengan mereka. Mereka mungkin adalah orang-orang jahat yang paling dirugikan sepanjang sejarah, bukan? Itu sungguh memalukan bagi kelompok orang jahat. Ye Feng dan Cheng Feier berjalan jauh sebelum mereka tidak bisa menahan tawa. Terutama Cheng Feier yang tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Baiklah, berhenti tertawa. Cepat hubungi informanmu. Dia mungkin menunggu dengan cemas, Ye Feng segera mengingatkannya. Cheng Feier menatapnya dengan tatapan rumit sebelum mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi informan. Setelah beberapa saat, mereka melihat seorang pria parubaya berpakaian biasa berjalan ke arah mereka. Anda Nona Cheng, kan? Halo, saya teman yang diperkenalkan oleh Nona Lu. Nama saya Ouyang Si. Pria itu berjalan mendekati Cheng Feier dan menjabat tangannya. Halo, Tuan Ouyang. Ini teman saya, Feng Ye. Saat Cheng Feier menghadapi orang luar, ia kembali bersikap dingin dan acuh tak acuh. Ouyang Si mengangguk pada Ye Feng sebagai salam, lalu melanjutkan menatap Cheng Feier. Saya sudah menunggu di sini cukup lama. Apakah Nona Cheng mengalami masalah? Cheng Feier menggelengkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Ye Feng. Tidak, aku hanya merampok mereka dengan sengaja. Ouyang Si bingung ketika mendengar penjelasan Cheng Feier. Apa maksudnya dengan merampok mereka dengan mudah? Cheng Feier tidak menjelaskan detailnya dan langsung ke intinya. Di mana Ah Ken itu sekarang? Kami sudah memantau kediamannya seharian. Dia tiba-tiba pergi setengah jam yang lalu. Kami ingin mengikutinya, tetapi orang ini sangat waspada. Dia berganti mobil beberapa kali di tengah jalan. Kami kehilangan jejaknya. Ouyang Si menundukkan kepalanya karena malu. Ye Feng tiba-tiba berkata, lalu menurutmu apakah dia akan kembali malam ini? Ouyang Si menggelengkan kepalanya. Entahlah. Orang ini licik dan punya 3 liang. Sulit bagi kita untuk menilai. Ye Feng bertanya lagi, lalu kemana dia biasanya pergi saat keluar? Ouyang Si masih menggelengkan kepalanya. Dia orang yang tertutup. Jarang keluar dan tidak punya pola sama sekali. Ye Feng sedikit terdiam. Dia tidak tahu apa-apa. Ini adalah penyelidikan yang sepi. Namun, ia juga tahu bahwa Ah Ken ini memang sulit dihadapi. Lagi pula, ia adalah raja pencuri di kasino. Bahkan ia pernah menderita kerugian di tangannya. Sudah sangat jarang bagi Ouyang Si untuk bisa menemukan tempat tinggalnya. Bab 872 tak ada usaha, tak ada hasil. Cheng Feier menatap Ye Feng tanpa daya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah kejadian di gang tadi, ia kini memiliki ketergantungan yang tak terjelaskan pada Ye Feng. Ketika menghadapi masalah yang sulit, ia secara tidak sadar ingin mendengar pendapatnya. Ouyang Si, yang berada di sampingnya, diam-diam terkejut. Ia tahu betul identitas Cheng Feier. Cheng Feier adalah anggota elit tim keamanan. Dia mengira bahwa operasi ini akan berdasarkan perintahnya dan bahwa pemuda ini harus ada di sini untuk bekerja sama dengannya. Dia tidak menduga dia malah akan meminta pendapatnya. Hal ini memaksanya untuk mengevaluasi kembali pemuda ini. Sepertinya ia telah meremehkannya. Ye Feng menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Ayo kita menyelinap ke rumah Ah Ken dan menunggunya. Sebelum Cheng Feier sempat menyetujui, Ouyang Sun menggelengkan kepalanya sebagai tanda keberatan. Tidak. Ah Ken ini sangat waspada. Dia telah memasang banyak alat anti-intip tersembunyi di sekitar rumahnya. Selama ada yang mendekat, dia akan waspada. Terakhir kali kami mengawasinya, seseorang mengaktifkan alat pengintai dan mengungkap keberadaannya. Dia kabur dan tidak pernah kembali ke rumah itu. Ye Feng mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku hanya memberi saran. Kalau kamu tidak mau masuk, tunggu saja di luar. Cheng Feier mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Tak ada usaha, tak ada hasil. Entah kita bisa masuk atau tidak, kita harus mencoba. Melihat dia sudah mengambil keputusan, Ouyang Si tidak mengatakan apapun lagi. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk berpisah. Ouyang Si akan bertugas menjaga bagian luar, sementara Ye Feng dan Cheng Feier akan mencoba menyelinap ke rumah Ah Ken.
Setelah pembagian tugas, Ye Feng dan Cheng Feier menuju kediaman Ah Ken. Itu adalah bangunan kecil dengan 3 lantai dan halaman independen. Memiliki rumah seperti itu di tempat seperti kasino saja sudah cukup, dan seseorang bisa dianggap kaya. Lagi pula, menurut Ouyang Xi, Ah Ken memiliki lebih dari satu rumah. Ternyata menjadi pencuri memang menguntungkan. Dinding halaman kecil itu tidak terlalu tinggi. Dengan keterampilan mereka, mereka dapat dengan mudah memanjatnya. Cheng Feier mundur 2 langkah dan bergegas maju, siap memanjat tembok. Tetapi pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba meraih lengannya. Karena inersianya terlalu kuat dan tarikan Ye Feng juga sangat kuat, tubuh Cheng Feier terhempas ke pelukannya. Ye Feng hanya merasakan 2 aroma hangat yang menekan dadanya. Tanpa sadar ia menunduk dan merasa terpesona. Cheng Feier mengenakan rok pendek bertali spaghetti hari ini, yang membuat belahan dadanya terlihat lebih halus. Pada saat ini, benda itu meremas dadanya, dan tiba-tiba terasa seperti hendak melompat keluar dari kerahnya. Dia ingin sekali menyemburkan darah. Cheng Feier mula-mula berteriak kaget, lalu mendorongnya dengan kuat dan mengusap dadanya. Tanggul itu lebih tinggi daripada pantai, dan ombak akan menghancurkannya. Beberapa benda terlalu menonjol dan mudah rusak. Apa kau gila? Ia kesakitan hingga hampir menangis. Ia memelototi Ye Feng dengan sedih. Kakak, aku membantumu. Lihat, jelas Ye Feng sambil menunjuk ke sudut tersembunyi di dinding. Cheng Feier melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah alat sensor. Karena dipasang dengan sangat hati-hati, ia tidak menyadarinya tadi. Dia adalah anggota elit tim keamanan. Peralatan apa yang tidak dia ketahui? Sekilas, dia tahu itu adalah alat sensor tubuh manusia. Selama seseorang mendekati jangkauan deteksi, ia akan segera memperingatkan pemiliknya. Jika Ye Feng tidak menghentikannya tepat waktu, begitu dia mendekati tembok, Ah Ken pasti akan menerima berita itu dan tidak akan kembali ke kediaman ini di masa mendatang. Kalau begitu, petunjuk mereka akan terputus lagi, dan misi mereka ke kasino harus dihentikan. Saya minta maaf. Menyadari bahwa dia telah salah membaca Ye Feng, Cheng Feier hanya bisa meminta maaf karena malu. Dengan alarm palsu ini, mereka berdua tidak melanjutkan perjalanan dengan gegabah. Sebaliknya, mereka mengamati dengan cermat dan menemukan sensor suara, sensor panas, dan perangkat lain di lokasi yang berbeda. Di bawah perlindungan perangkat penginderaan ini, seekor lalat pun yang memasuki halaman tidak akan punya tempat bersembunyi. Begini saja. Rumah ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya tak tertembus. Tak ada tempat untuk diserang. Ah Ken ini memang pencuri. Dia benar-benar membuat rumahnya tampak seperti benteng. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk mengeluh setelah memeriksa peralatannya. Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Sebagai pencuri, kita harus waspada terhadap pencuri dulu. Sepertinya rencana kita untuk menyelinap ke kediaman ini gagal. Wajah Cheng Feier tampak getir. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng tak kuasa menahan desahan. Satu kata, tunggu. Meskipun ini adalah ide bodoh, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Cheng Feier juga sangat jelas tentang hal ini. Meskipun ia sangat enggan, ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Mereka berdua kemudian meninggalkan rumah dan mulai mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Namun, setelah mencari beberapa saat, hanya sabuk hijau di luar rumah yang berhasil menyembunyikan seseorang. Lagi pula, tempatnya sangat kecil dan paling banyak hanya bisa menampung satu orang. Kalau ada 2 orang, pasti ada kontak fisik. Ye Feng tidak keberatan. Ia langsung melemparkan masalah ini kepada Cheng Feier. Bagaimana menurutmu? Bab 873 lebih tinggi dari pantai, dan ombak akan menghancurkannya. Cheng Feier tiba-tiba merasa sakit kepala. Ia sebenarnya gadis yang sangat konservatif. Agak sulit baginya untuk masuk ke ruangan sesempit itu bersama seorang pria. Ye Feng tidak mempedulikannya. Ia berjalan ke sabuk hijau dan duduk. Tubuhnya begitu besar hingga memakan lebih dari separuh ruang. Cheng Feier langsung cemas. Kalau kamu duduk begini, aku harus bagaimana? Ye Feng menepuk-nepuk kakinya. Tidak bisakah kau duduk di kakiku? Cheng Feier sedikit tercengang. Dia duduk dalam posisi seperti huruf L. Jika dia duduk di pangkuannya dan mereka berdua saling berhadapan, itu akan terlalu memalukan. Ye Feng melihat bahwa dia masih ragu-ragu, dan langsung mengerutkan bibirnya. Kita sedang menjalankan misi sekarang, tentu saja kita berhak melakukannya. Wanita mana yang belum kulihat? Apa kau takut aku akan memanfaatkanmu? Cheng Feier melihat sekeliling lagi. Ah Ken bisa kembali kapan saja. Jika dia terus ragu-ragu, kemungkinan besar keberadaannya akan terbongkar. Jika Ah Ken lolos lagi, petunjuk tentang Niu Sidun akan terputus, dan penjahat besar yang merugikan kepentingan rakyat ini tidak akan tertangkap dalam jaring keadilan. Saat memikirkan hal ini,
dia akhirnya menggertakkan giginya dan mengerahkan segenap upaya demi kemaslahatan rakyat. Kemudian, dia mengikutinya ke sabuk hijau dan duduk di pangkuan Ye Feng. Keduanya duduk berhadapan, dan mereka bahkan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Bisa dibilang, mereka sangat ambigu. Mata Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik ke bawah. Ia bisa menonton pertandingan sambil menjalankan misi. Sungguh pengalaman yang istimewa. Cheng Feier menggigit bibirnya dan buru-buru menghentikannya dengan suara pelan. Jangan lihat. Kalau kau lihat lagi, aku akan mencungkil matamu. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa mengalihkan pandangannya kembali ke wajah tampannya. Kalau begitu aku akan melihat wajahnya, iya. Cheng Feier terus mengayunkan tinju kecilnya dengan nada mengancam. Kau juga tidak boleh melihat. Ye Feng memutar matanya. Aku tidak bisa melihat bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah, kan? Cheng Feier langsung terdiam. Ia merasa seperti akan gila. Jika ia benar-benar bisa menangkap Ah Ken kali ini, ia pasti akan menghajarnya habis-habisan. Kalau tidak, ia tak akan sanggup menanggung perlakuan yang telah ia terima. Setelah akhirnya beristirahat sejenak, kaki Ye Feng tiba-tiba mulai bergerak berirama. Cheng Feier duduk di pangkuannya dan bergerak naik turun bersamanya. Adegan itu sangat jahat. Apa yang kau lakukan? Dia langsung memarahinya dengan suara rendah. Kakiku mati rasa, Ye Feng menjelaskan dengan santai. Aktivitas itu pun semakin sering. Jangan bergerak. Wajah cantik Cheng Feier sudah memerah sampai ke ujung telinganya. Meskipun belum pernah mengalami hal seperti ini, ia cukup berpengetahuan dan langsung memikirkan beberapa adegan memalukan. Kak, ini kaki asli, bukan kaki palsu. Kakak sudah lama duduk di atasku dan aku sudah mati rasa. Kakak harus membiarkanku bergerak sedikit, Ye Feng langsung mengeluh. Cheng Feier mengepalkan tangannya erat-erat, berharap bisa menekan pria ini ke tanah dan menghajarnya. Namun, pada akhirnya, ia mengurungkan niatnya. Alasan utamanya adalah mereka tidak bisa mengalahkan rekan satu tim mereka selama operasi. Alasan kedua adalah dia tidak bisa mengalahkannya. Untungnya, Ye Feng tidak terus menggodanya. Setelah beberapa gerakan, dia berhenti. Keduanya menunggu dari siang hingga malam, tetapi Ah Ken tidak terlihat dimanapun. Suhu malam itu turun drastis. Cheng Feier yang hanya mengenakan rok pendek tipis sudah menggigil kedinginan. Ye Feng melihat ini dan langsung membuka tangannya. Mau aku peluk? Melihat Cheng Feier hendak marah lagi, ia buru-buru menjelaskan, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Aku hanya kasihan padamu. Cheng Feier mendengus dingin. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Wajah Ye Feng menjadi dingin. Ia tak mau repot-repot membuang emosi lagi. Setelah beberapa saat, Cheng Feier akhirnya tak sanggup lagi bertahan. Ia berinisiatif untuk mencondongkan tubuh dan tak lupa mengancam, Kau tak boleh berpikiran buruk. Ye Feng terdiam. Kau berinisiatif datang, kau ingin aku tidak punya pikiran buruk. Bagaimana dia bisa begitu mendominasi? Begitu saja, mereka berdua bergabung dengan rombongan untuk menghangatkan diri. Mereka menunggu lebih dari 2 jam. Hari sudah larut malam, tetapi Ah Ken masih belum kembali. Bajingan ini mungkin tidak akan kembali malam ini, kan? Cheng Feier bersandar di dada Ye Feng dan tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Apa kita sudah menunggu lama? Ye Feng tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Lupakan saja. Kita batalkan saja operasi hari ini. Cheng Feier tak tahan lagi dengan dinginnya. Meskipun tubuh Ye Feng terasa panas, ia tak kuasa menahan dinginnya. Ia ingin segera berdiri. Namun, ia terlalu lama berjongkok hingga tak bisa lagi merasakan kakinya. Begitu ia berdiri, ia terjatuh lagi. Keduanya berteriak pada saat yang sama. Tanggul itu lebih tinggi daripada pantai, dan ombak akan menghancurkannya. Benda-benda yang menonjol itulah yang paling rentan. Ye Feng menderita pukulan berat. Rasa sakit seperti itu sungguh tak bisa dipahami wanita. Aku minta maaf. Cheng Feier benar-benar gila sekarang. Ia tahu betul di mana ia duduk tadi karena ia juga kesakitan. Ia berharap bisa menemukan celah di tanah dan bersembunyi di sana. Dia tiba-tiba menyadari mengapa setiap kali dia bersama pria ini, sesuatu yang membuatnya sangat malu akan terjadi. Tampaknya orang ini benar-benar musuh bebuyutannya. Dia buru-buru meluruskan kakinya dan hendak berdiri lagi. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menekannya kembali. Apa yang kau lakukan? Dia segera menahan amarahnya. Seseorang datang. Ye Feng buru-buru memberi isyarat agar diam, merendahkan suaranya serendah mungkin. Di mana? Cheng Feier mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak mendengar apapun. Ia pikir pria ini sedang menggodanya lagi. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki mendekat. Penemuan ini langsung mengejutkannya.
Ia telah menjalani pelatihan yang sangat ketat di tim keamanan, sehingga pendengarannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Ia bisa mendengar gerakan apapun dalam radius 10 meter. Namun dibandingkan dengan Ye Feng, dia jauh sekali. Dia takut kalau orang ini sudah mendengarnya saat dia berada 20 meter jauhnya. Bukankah pendengaran seperti ini agak terlalu abnormal? Bab 874 di mana sikap sopan. Tak lama kemudian, langkah kaki itu semakin dekat. Jelas sekali mereka menuju ke rumah ini. Ye Feng seperti binatang buas yang sedang berburu, siap menyerang kapan saja. Namun, saat dia melihat wajah orang itu dengan jelas, dia tiba-tiba berhenti. Karena orang yang datang bukan Ah Ken, situasinya telah berubah. Cheng Feier juga memperhatikan penampilan orang ini. Usianya sekitar 20 tahun, rambutnya panjang dan tergerai. Ia tampak gagah. Pria itu datang ke pintu halaman rumah Ah Ken dan mengambil kunci untuk membukanya. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Baru setelah dia memasuki rumah, Ye Feng dan Cheng Feier keluar dari sabuk hijau. Ouyang Si kebetulan berjalan dari jalan seberang dan bertemu dengan mereka berdua. Cheng Feier buru-buru bertanya, apakah kau melihat pemuda yang baru saja masuk? Siapa dia? Kenapa dia bisa masuk ke rumah Ah Ken? Ouyang Si segera menjelaskan, orang ini adalah Cao Wenhui, murid terakhir Ah Ken. Karena Ah Ken tidak memiliki putra, ia selalu menganggapnya sebagai anak angkatnya. Cheng Feier terkejut. Pantas saja dia bisa masuk ke rumah Ah Ken sesuka hatinya. Jadi dia murid terakhir. Seharusnya dia juga pencuri. Ya, Ouyang Si mengangguk. Cao Wenhui ini dikenal sebagai Raja Pencuri Cilik. Dalam hal mencuri, ia mewarisi semua ajaran Ah Ken. Ia bahkan punya kecenderungan untuk melampaui gurunya. Pada saat ini, Ye Feng yang belum berbicara tiba-tiba bertanya, apakah ada hal baik tentang orang ini? Ouyang Si memikirkannya dan tiba-tiba berkata, orang ini kecanduan judi dan sering pergi ke kasino bawah tanah. Mata Ye Feng berbinar. Dia suka berjudi. Aku juga suka. Bagaimana dengan kemampuan berjudinya? Ouyang Si langsung tersenyum. Orang ini memang jago mencuri, tapi tidak jago berjudi. Dia sering kehilangan segalanya. Tapi, setiap kali kalah, dia akan mencuri sebagian, jadi dia tidak akan pernah kehilangan semuanya. Semakin Ye Feng mendengarnya, semakin ia ingin tertawa. Orang ini telah mempersiapkan ini untuknya. Cheng Feier memperhatikan ekspresinya dan tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Apakah kamu punya solusi? Ye Feng tampak percaya diri. Kita perlu mengubah cara berpikir kita. Karena Ah Ken ini terlalu licik, kita bisa mulai dari muridnya. Cheng Feier tertarik. Apa rencanamu? Ceritakan padaku. Ye Feng memberinya senyum yang tak terpahami. Aku punya rencanaku sendiri. Cheng Feier melihat bahwa dia sengaja berpura-pura misterius dan tak bisa menahan diri untuk mendengus pelan. Bersikap misterius. Ketika mereka berdua kembali ke hotel, hari sudah sangat larut. Begitu mereka memasuki kamar pasangan itu, suasananya langsung menjadi ambigu lagi. Ini pertama kalinya Cheng Feier berada di ruangan yang sama dengan lawan jenis di tengah malam. Ia langsung membenamkan kakinya dengan canggung. Ye Feng tidak menggodanya lagi. Wanita ini sudah terlalu menderita hari ini. Jika dia terus memaksakan keberuntungannya, dia takut wanita itu akan menjadi gila. Setelah mandi terlebih dahulu, dia dengan bijaksana berbaring di sofa dan bersiap untuk tidur. Baru setelah itu Cheng Feier menghela napas lega. Ia meluangkan waktu untuk mandi di kamar mandi, lalu berbaring di sofa. Baru pada saat inilah hatinya akhirnya tenang. Pria ini benar-benar sopan. Dia benar-benar tahu cara memperlakukan seorang gadis dan berinisiatif untuk tidur di sofa. Pada saat ini, luka di lengannya tiba-tiba terasa sakit. Siang harinya, lengannya terluka. Darahnya perlahan membeku. Ditambah dengan udara dingin di luar, rasa sakitnya jauh berkurang. Sekarang setelah dia mandi dan lukanya basah, lukanya mulai sakit lagi. Meski dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Tepat pada saat ini, ia mendengar Ye Feng berdiri dan berjalan ke arahnya. Jantungnya kembali berdebar kencang. Apa yang coba dia lakukan? Mungkinkah dia ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya? Jika memang demikian, apa yang harus dia lakukan? Melawan. Tapi dia bukan tandingannya. Menerimanya diam-diam. Dia mungkin juga membunuhnya. Tepat saat hatinya sedang bergumul, Ye Feng tiba-tiba berkata, aku punya obat di sini. Oleskan pada lukamu. Cheng Feier tertegun. Ia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi ia tidak memikirkan yang satu ini. Orang ini tidak bermaksud menganiaya dia, tetapi ingin memberinya obat. Apa? Oh, tidak perlu. Lukaku baik-baik saja. Dia buru-buru duduk di tempat tidur dan tergagap.
Dia mungkin takut membangkitkan nafsu Ye Feng, jadi dia mengenakan satu set piyama merah muda yang menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki, tidak memperlihatkan satu pun bagian kulitnya. Ye Feng melihat pikirannya. Ia tak kuasa menahan tawa dalam hati. Obatku ini adalah resep rahasiaku sendiri. Tak hanya sangat efektif menyembuhkan luka, tapi juga bisa menghilangkan bekas luka. Jika kau ingin meninggalkan bekas luka buruk di lenganmu, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Tunggu sebentar. Cheng Feier buru-buru memanggilnya, lalu menatap botol obat di tangannya dengan ragu. Apakah obat ini benar-benar bisa menghilangkan bekas luka? Apakah ada efeknya pada bekas luka lama? Sejak dia bergabung dengan tim keamanan, cedera adalah hal yang biasa terjadi. Awalnya, setiap kali ada bekas luka, dia akan menangis lama di balik selimut. Namun, seiring bertambahnya bekas luka di tubuhnya, ia tak bisa lagi menangis. Ia merasa sedikit putus asa. Tapi sekali lagi, gadis mana yang tidak menyukai kecantikan? Apalagi untuk gadis secantik dia. Siapa sih yang mau meninggalkan bekas luka buruk di tubuhnya? Oleh karena itu, saat dia mendengar obat Ye Feng berkhasiat menghilangkan bekas luka, dia sangat gembira. Ye Feng meletakkan obat itu di tempat tidur. Obat ini terutama digunakan untuk luka baru. Tidak terlalu efektif untuk luka lama. Cheng Feier langsung kecewa. Namun, Ye Feng segera mengganti topik. Jika Anda membutuhkan obat untuk menghilangkan bekas luka, saya bisa meramu obat baru khusus untuk Anda. Mata Cheng Feier berbinar dan ia buru-buru meraih tangannya. Benarkah? Tatapan Ye Feng terus tertuju padanya. Pada saat yang sama, ia menjilat bibirnya. Tentu, tapi kau harus menyetujui satu syarat. Cheng Feier tanpa sadar menutupi dadanya dan menatapnya dengan waspada. Syarat apa? Kalau terlalu banyak, aku tidak akan setuju. Ye Feng melihat sikap defensifnya dan memutar matanya. Jangan khawatir, aku tidak seburuk yang kau kira. Cheng Feier menghela napas lega. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Ye Feng menunjuk sofa di belakangnya. Aku tidur di tempat tidur malam ini, kamu tidur di sofa. Cheng Feier tercengang. Di mana sikap sopan santunnya? Keesokan paginya, Ye Feng dan Cheng Feier baru saja turun untuk sarapan ketika mereka menerima pesan dari Ouyang Xi, yang mengatakan bahwa Cao Wenhui telah pergi ke kasino lagi. Mereka berdua segera kembali berganti pakaian dan langsung pergi ke kasino. Ketika mereka berdua tiba di kasino bawah tanah, mereka melihat Cao Wenhui yang sedang berjudi dengan seseorang. Bab 875 Anak Hilang yang tak terkalahkan di alam semesta. Besar, besar, besar. Cao Wenhui menatap cangkir dadu dan berteriak kegirangan. Pada saat ini, pembagi dadu perlahan membuka wadah dadu. Ketiga dadu tersebut adalah 1 poin, 3 poin, 3 poin, kecil. Sialan. Cao Wenhui membanting meja dan duduk kembali dengan marah. Orang yang memenangkan uang itu tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan dingin, Cut Hen Hui, sepertinya keberuntunganmu hari ini kurang baik. Kamu datang memberi kami uang setiap hari, dan kami sudah hampir memenangkan tanganmu. Yang lainnya pun ikut tertawa. Cao Wenhui ini pada dasarnya selalu kalah setiap kali berjudi, tetapi ia suka bermain. Hampir semua orang pernah menang uang darinya. Cao Wenhui mendengus dingin. Aku punya uang. Kalau kau punya kemampuan, datanglah dan menang. Dengan itu, dia terus memasang taruhannya. Ye Feng dan Cheng Feier memperhatikan sebentar. Orang ini benar-benar pemula. Dia sudah bermain beberapa ronde berturut-turut tetapi tidak pernah menang sekalipun. Ayo kita tukar keripik. Ye Feng menarik Cheng Feier dan berjalan menuju counter. Apakah kamu tahu cara bermain? Cheng Feier menatapnya dengan curiga. Hilangkan tanda tanya itu. Akulah dewa penjudi baru yang menyapu bersih kasino-kasino di Guangdong Selatan, Ye Feng menyombongkan diri. Cek. Aku pasti bodoh kalau percaya padamu. Cheng Feier jelas tidak percaya. Ye Feng tidak menjelaskannya. Ia langsung berteriak kepada petugas di konter, beri aku 2 juta chip dulu. Kasino yang ribut itu segera menjadi sunyi, dan semua orang memandang dengan rasa ingin tahu. Mata semua orang pertama kali tertarik pada Cheng Feier. Lagi pula, dia terlalu cantik. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Namun tak lama kemudian, tatapan semua orang beralih ke Ye Feng. Apakah ada di antara kalian yang mengenal orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin ini pertama kalinya dia ke sini, kan? Baru pertama kali ke sini, berani-beraninya tukar 2 juta chip. Dia kaya banget. Ya, mereka yang berani menukar begitu banyak chip sekaligus adalah orang yang ahli atau orang bodoh yang punya uang. Kurasa anak ini termasuk yang terakhir. Dia cuma mau bertingkah seperti jalan di depan wanita cantik. Kalau begitu aku harus bermain dengannya nanti. Aku pasti akan memenangkan 2 juta ini.
Maksudmu kau pasti menang. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian, oke. Semua orang mulai berbisik-bisik. Mereka jelas-jelas memperlakukan Ye Feng seperti domba gemuk. Bahkan Cao Wenhui tak kuasa menahan diri untuk menatap Ye Feng beberapa kali lagi. Ekspresinya rumit. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Cheng Feier tiba-tiba merasa sakit kepala. Ia selalu ingin bersikap rendah hati saat menjalankan misi ini. Namun, Ye Feng senang menjadi pusat perhatian, dan ia menarik banyak perhatian. Ye Feng mengabaikan isyaratnya. Setelah menukar chip, ia berjalan menuju kolam judi. Adik kecil, kemarilah ke meja kami dan bermainlah. Nggak seru di meja mereka. Ayo ke meja kita. Lihat berapa banyak yang aku menangkan. Datanglah ke pihak kami. Semua orang yang hadir menyambutnya dengan hangat. Beberapa dari mereka hampir meneteskan air liur ketika melihat keripik menumpuk di piringnya. Ye Feng secara acak menemukan meja untuk bermain dadu dan duduk. Ia memasang taruhan 100.000 pada taruhan kecil. Orang-orang lain di meja saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Pria ini datang hanya untuk memberi mereka uang. Semua orang mengikuti dan memasang taruhan mereka. Kemudian, semua orang di meja mulai berteriak keras. Cheng Feier jelas tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Ia mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Ia menatap Cao Wenhui di meja di sampingnya, takut ia akan kabur. Cao Wenhui menyadari tatapannya dan segera berbalik menatapnya, melemparkan tatapan genit. Cheng Feier semakin membenci orang ini. Kalau bukan karena misi ini, dia benar-benar ingin menamparnya. Pada saat ini, cangkir dadu Ye Feng dibuka, 4 poin, 4 poin, 6 poin, besar. Ini baru ronde pertama, dan Ye Feng sudah kehilangan 100.000 yuan. Hati Cheng Feier begitu sakit hingga ia tak bisa bernapas. Gaji bulanannya kurang dari 20.000 yuan. Pria ini benar-benar kehilangan gajinya setengah tahun sekaligus. Dia benar-benar anak hilang yang tak terkalahkan di dunia. Ye Feng juga menunjukkan ekspresi menyesal. Ia menggebrak meja dengan kesal. Namun, orang lain yang bertaruh pada besar mulai bersorak dan merayakan. Tatapan orang-orang di meja sekitar tertarik, dan wajah mereka dipenuhi rasa iri. Babak kedua dimulai, Ye Feng tampak lebih antusias, ia bertaruh 100.000 lagi pada kecil. Cheng Feier ingin menghentikannya, tetapi Bandar tiba-tiba berkata, setelah kamu bertaruh, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Dia hanya bisa melotot marah. Orang ini benar-benar gila. Ye Feng mengabaikannya. Ia pun ikut berteriak bersama yang lain, kecil. Namun sayang, ia tetap mendapat hasil besar pada akhirnya, dan ia kehilangan 100.000 yuan lagi. Setelah itu, ia bermain beberapa putaran lagi, dan setiap kali, ia bertaruh pada pihak yang kalah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah kehilangan hampir 1 juta yuan. Orang-orang di mejanya juga belajar untuk bertaruh pada pihak yang berlawanan dengannya, apapun yang ia pertaruhkan. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah mati rasa karena menang. Orang-orang di sekitar sangat iri. Domba gemuk sebesar itu benar-benar jatuh ke mulut orang lain. Bukankah nasib anak ini terlalu buruk? Setelah bermain lebih dari 10 ronde, dia bahkan tidak menang 1 ronde pun. Kupikir Cut Hen Hui sudah cukup sial. Aku tidak menyangka akan ada orang yang lebih buruk darinya. Benar. Cut Hen Hui bisa menang setidaknya 1 atau 2 kali dari 10 ronde, tapi orang ini bahkan tidak bisa menang sekalipun. Aduh, aku cuma bisa lihat mereka menang uang. Nggak ada yang turun tangan untuk membiarkan kita menang. Berhentilah bermimpi. Tidak mudah bertemu domba sebesar itu. Bagaimana mungkin mereka rela melepaskannya? Semua orang mengobrol dengan masam, iri, dan cemburu kepada orang-orang di meja itu. Pada saat yang sama, mata Cao Wenhui juga merah karena kekalahan. Dia telah menukar 500.000 chip hari ini, dan sekarang dia hanya memiliki 20.000 hingga 30.000 chip tersisa. Jika dia bermain 2 putaran lagi, dia mungkin akan kehilangan segalanya. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar percakapan orang banyak, dan segera menoleh ke arah Ye Feng yang sedang memukul dada dan menghentakkan kaki. Matanya berbinar. Aku tak dapat mengalahkan mereka, tetapi tidak bisakah aku mengalahkan anak ini? Bagi seorang pemula, cara tercepat untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya adalah dengan mengalahkan pemula lainnya. Memikirkan hal ini, dia segera berdiri dan berjalan menuju meja Ye Feng. Noob, aku datang. Bab 876 anak ini hanyalah cahaya penuntun. Bisakah kamu menambahkanku? Cao Wenhui berjalan mendekat dan bertanya kepada orang-orang di meja Ye Feng. Kalau orang lain yang mau ikut, mereka pasti tidak akan setuju. Mereka akhirnya berhasil menangkap domba besar dan gemuk seperti Ye Feng, tapi mereka tidak mau ada yang ikut. Namun Cao Wenhui berbeda.
Keahlian berjudi orang ini tidak jauh lebih baik daripada domba gemuk ini. Jelas dia datang ke sini untuk mempertaruhkan nyawanya, jadi wajar saja mereka tidak punya alasan untuk menolak. Ayo, ayo, ayo. Cepat bawa kursi untuk saudara Cao. Semua orang langsung mengundangnya duduk dengan antusias. Lalu, mereka saling berpandangan. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Bahkan para penjudi di meja lain pun meneteskan air liur karena iri. Untuk dapat mengumpulkan kedua, Crouching Dragon Phoenix Chicks ini di meja yang sama, bukankah keberuntungan mereka terlalu baik? Adapun Ye Feng dan Cao Wenhui, mereka juga punya pemikiran mereka sendiri. Cao Wenhui juga memperlakukan Ye Feng sebagai domba gemuk dan ingin menipunya. Adapun Ye Feng, alasan mengapa dia sengaja kalah begitu lama adalah untuk memancing orang ini. Sekarang ikan telah memakan umpannya, bagaimana mungkin dia tidak senang? Akan tetapi, jika ia ingin menggigit lebih kuat, ia masih harus menaruh lebih banyak umpan. Saat itu, babak baru dimulai. Setelah pengocok dadu selesai, ia menatap kerumunan. Taruhan dibatalkan. Kali ini, Ye Feng langsung bertaruh 200.000 pada kecil. Yang lainnya sudah memikirkan strategi mereka dan bertaruh pada besar. Cao Wenhui dengan gugup menaruh sisa 20.000 chip di tangannya pada taruhan besar. Lalu, dia mulai berteriak bersama orang lain, besar, besar, besar. Ketika Bandar membuka wadah dadu, ternyata benar 5 poin, 6 poin, 6 poin, besar. Ah, aku menang. Cao Wenhui langsung berteriak kegirangan. Ia hanya ingin mencobanya. Ia tidak menyangka akan benar-benar menang. Anak ini hanyalah sebuah cahaya penuntun. Selama mereka bertaruh melawannya, mereka bisa menang. Ye Feng, dengan menyesal, memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Cheng Feier benar-benar terdiam. Bisa dibilang orang ini kurang beruntung, tetapi dia hampir selalu menghindari setiap peluang untuk menang. Tetapi jika dikatakan dia beruntung, dia tidak menang sekalipun. Dia tidak tahu apa rencana Ye Feng, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia telah kehilangan lebih dari 1 juta. Namun, perjalanan menyedihkan Ye Feng belum berakhir. Dalam beberapa putaran berikutnya, ia terus bermain dengan stabil. Ia hanya memiliki 200.000 chip tersisa. Dan Cao Wenhui secara ajaib memenangkan hampir 100.000 yuan. Ini telah memecahkan rekor kemenangannya dalam sejarah. Tak perlu dikatakan lagi, yang lain telah menang banyak. Hanya Ye Feng yang menggertakkan gigi dan terengah-engah. Ia tampak seperti telah kehilangan terlalu banyak. Saat itu, babak baru dimulai. Setelah pengocok dadu selesai, ia kembali menatap kerumunan. Taruhan dibatalkan. Yang lain semua mengalihkan pandangan mereka ke Ye Feng. Dia telah menjadi cahaya penuntun bagi semua orang. Selama mereka bertaruh melawannya, mereka pasti akan menang. Ye Feng menggertakkan giginya dan mempertaruhkan sisa 200.000 pada besar. Yang lain segera tahu apa yang harus dipertaruhkan dan semuanya mempertaruhkan chip mereka dengan jumlah kecil. Karena pengalaman mereka sebelumnya, mereka telah memenangkan terlalu banyak ronde. Semua orang agak ceroboh dan mempertaruhkan semua chip mereka sekaligus, sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi. Sekelompok orang mulai mengelilingi cangkir dadu dan berteriak keras. Bahkan tatapan meja-meja lain pun tertarik. Dealer menunggu semua orang selesai memasang taruhan sebelum membuka cangkir dadu dengan minat yang memudar. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, pendatang baru ini pasti akan kalah. Namun saat dia membuka cangkir dadu, dia tercengang. Ketiga dadu tersebut masing-masing bernilai 3, 5, dan 6. Besar. Dia benar-benar menang. Si pedagang mengira ia berhalusinasi dan buru-buru menggosok matanya. Benar sekali. Kalau ditotal jadi 13 poin, itu luar biasa. Orang lain di meja itu juga menantikannya, tetapi ketika mereka melihat hasilnya, senyum mereka membeku. Anak ini benar-benar menebak dengan benar kali ini. Bahkan Cao Wenhui menatap Ye Feng dengan ekspresi kosong. Seperti yang lainnya, dia mempertaruhkan semua chip di tangannya dan kehilangan semuanya dalam satu putaran. Sekumpulan orang itu langsung memukul-mukul dada dan mengumpat tiada henti. Hanya Ye Feng yang melompat kegirangan. Ia terus berteriak, aku menang, haha. Bahkan Cheng Feier yang berdiri di belakangnya pun merasa sangat gembira. Meskipun kali ini ia hanya menang 200.000 yuan, setidaknya ia bisa melihat uang yang bisa ia kembalikan. Hal itu tetap layak untuk disyukuri. Orang-orang di meja lainnya juga terdiam. Anak ini akhirnya berkembang pesat. Menang sekali saja tidak mudah baginya. Lihat betapa bahagianya anak ini. Dia tampak seperti belum melihat dunia. Aku bisa mengerti. Lagi pula, dia sudah kalah sepanjang pagi dan akhirnya menang. Siapa yang tidak senang? Yang lain ditipu olehnya. Mereka semua kalah di ronde ini, tapi keluarga Zhuang meraup untung besar. Bagus, kan? Kalau mereka kalah total, mereka bisa turun, dan kita bisa melawan mereka.
Meskipun Ye Feng memenangkan ronde ini, tidak ada yang menganggapnya serius. Lagi pula, dia hanya memenangkan satu ronde setelah bermain berkali-kali. Bagaimanapun, itu seperti kucing buta yang bertemu tikus mati. Orang-orang lain di meja yang sama mengumpat cukup lama, tetapi mereka tidak berdaya. Seketika, dua di antara mereka tak punya pilihan selain pergi. Orang-orang di meja lain berebut mengisi kursi, dan mereka hampir berebut. Ye Feng sekarang seperti daging gemuk. Mereka ingin menggigitnya. Selain kedua orang ini, yang lain memilih untuk menukar chip mereka dan melanjutkan permainan. Cao Wenhui hanya ragu sejenak sebelum mengikuti dan menukar chip senilai 500.000 yuan. Pembawa acara menunggu semua orang menukar chip mereka sebelum mengocok dadu lagi. Semua orang di meja terus memandang Ye Feng. Mereka masih menganggapnya sebagai mercusuar. Kali ini, Ye Feng bermain lebih besar lagi. Ia langsung mendorong semua 400.000 chip ke sisi kecil. Tanpa ragu-ragu, semua orang menaruh semua chip mereka di sisi besar. Besar, besar, besar. Teriakan orang banyak itu memekakkan telinga, seakan-akan mereka ingin merobek atap. Dealer juga agak bingung saat itu. Sekelompok orang ini sudah gila. Mereka mempertaruhkan semua chip mereka begitu muncul, tanpa menyisakan jalan keluar. Buka, buka, buka. Semua orang terus menatap cangkir dadu dan berteriak keras. Saat itu, tidak ada seorang pun yang bermain di meja lain. Semua orang berkumpul di meja ini untuk menonton pertunjukan. Sang pembagi dadu menjadi tenang dan perlahan membuka cangkir dadu. Semua orang membelalakkan mata dan melihat ke atas. Dadu pertama, 5 poin. Ada harapan. Hanya 3 dadu dengan jumlah lebih dari 11 poin yang dianggap besar. Dadu pertama bernilai 5 poin, dan selama 2 dadu lainnya berjumlah 6 poin, mereka akan menang lagi. Dadu kedua adalah angka 4. Harapannya bahkan lebih besar. Napas semua orang hampir berhenti. Kedua dadu kini berjumlah 9 poin. Mereka hanya butuh 2 poin lagi untuk menang. Lagi pula, harapan itu masih sangat tinggi. Bab 877 Anda dapat menangkap ikan besar hanya dengan memasang tali panjang. 2 poin. 2 poin. 2 poin. Mereka semua mulai berteriak serempak, dengan cara yang mengesankan yang dapat menelan gunung dan sungai. Bahkan Cheng Feier pun terpengaruh oleh suasana itu, jantungnya sudah berdebar kencang. Ye Feng bertaruh 400.000 yuan. Jika dia kalah di ronde ini, dia akan kehilangan seluruh 2 juta yuan. Dia merasa gugup sambil diam-diam mengamati ekspresinya. Dia mendapati Ye Feng masih sangat tenang. Terlepas dari keberuntungannya, ketenangan pikirannya patut dikagumi. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Jika ia kehilangan uang sebanyak itu, ia pasti tak akan bisa tetap tenang. Tepat ketika suasana di kasino mulai menegangkan, dadu terakhir akhirnya menampakkan wujud aslinya. 1 poin. Suasana yang awalnya semarak langsung membeku. Semua orang tampak ketakutan. Mereka semua tertegun dan tak bergerak. Ada 6 sisi dadu. Selain satu, asalkan mereka mendapatkan salah satu dari 5 sisi lainnya, mereka akan menang kali ini. Namun, seolah-olah surga sengaja mempermainkan mereka. Kemungkinan munculnya satu titik sangatlah kecil. Ketiga dadu tersebut masing-masing bernilai 5 poin, 4 poin, dan 1 poin, sehingga totalnya menjadi 10 poin. Kecil. Kamu Feng menang. Semua orang menatapnya dengan linglung. Anak ini benar lagi. Bukankah sebelumnya dia selalu bernasib buruk? Kenapa tiba-tiba keadaannya berubah? Berbeda dengan ekspresi terkejut semua orang, Ye Feng melompat dan berteriak kegirangan, aku menang lagi hahaha, aku menang lagi. Cheng Feier juga menunjukkan senyum yang sudah lama tidak dilihatnya. Pria ini sungguh beruntung. Kali ini ia memenangkan 400.000 yuan lagi. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera mendapatkan kembali modalnya. Pada saat ini, beberapa orang di meja itu mulai pergi dengan sedih, tetapi seseorang segera menggantikan mereka. Meskipun Ye Feng memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, karena dia telah kalah berkali-kali sebelumnya, semua orang masih merasa bahwa dia beruntung, dia mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Cao Wenhui ragu-ragu. 500.000 chip yang baru saja ditukarnya hilang lagi. Dia sudah kehilangan 1 juta hari ini. Haruskah dia terus bermain? Ye Feng melihat keraguannya dan langsung mendesak, kamu masih main. Kalau kamu nggak mau main, cepat beri ruang buat yang lain. Yang lain juga ikut berkomentar. Ya, jangan jadi anjing di palungan. Masih ada orang yang antri di sini. Cut Henhui, aku sarankan kamu berhenti bermain. Kalau tidak, kamu akan kehilangan segalanya lagi. Kalau kamu nggak mau main, cepat turun. Tanganku sudah gatal. Cao Wenhui hendak berhenti, tetapi setelah dimarahi oleh mereka, dia langsung memberontak.
Terutama ketika dia dipandang rendah oleh Ye Feng, domba gemuk ini, sungguh merupakan penghinaan besar. Aku ikut main, siapa bilang aku nggak ikut main? Aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Dia langsung berdiri dengan marah dan berteriak kepada pelayan kasino, tukarkan 500.000 yuan lagi untukku, tidak, 1 juta dalam bentuk chip. Semua orang langsung terkejut. Sepertinya orang ini benar-benar habis-habisan. Dia benar-benar menukar begitu banyak chip sekaligus. Senyum samar tersungging di wajah Ye Feng. Sepertinya orang ini telah termakan umpan. Namun, ia sangat paham teknik memancing. Hanya dengan melempar tali pancing yang panjang ia bisa menangkap ikan besar. Saat ikan menggigit umpan, sebaiknya jangan menariknya terlalu kuat, karena ikan bisa terstimulasi dan melawan hebat, sehingga mudah lepas dari kail. Cara yang benar adalah dengan menariknya keluar dan melepaskannya, lalu perlahan-lahan menariknya ke keranjang Anda sendiri. Oleh karena itu, dalam ronde-ronde perjudian berikutnya, ia mengendalikan ritmenya. Jika ia menang 1 atau 2 ronde, ia akan kalah beberapa ronde. Secara keseluruhan, ia akan kalah lebih banyak daripada menang. Begitu saja, setelah sekitar setengah jam, semua chip di mejanya telah hilang. Cheng Feier benar-benar terdiam. Anak yang hilang ini benar-benar kehilangan semua uangnya. Ye Feng juga memasang ekspresi depresi. Ia menepuk pantatnya dan berdiri. Lupakan saja, aku tidak mau main lagi. Aku benar-benar sial hari ini. Kalian main saja. Ketika semua orang melihat domba gemuk ini ingin pergi, bagaimana mungkin mereka setuju? Mereka semua berdiri untuk membujuknya. Kenapa kamu terburu-buru? Ayo main beberapa ronde lagi. Benar. Semua orang bersenang-senang. Betapa mengecewakannya kalau kamu pergi. Bagaimana menurutmu? Seberapa besar? Kami akan mendengarkanmu, oke. Benar, kami akan menemanimu sampai akhir. Bahkan Cao Wenhui pun bangkit untuk membujuknya. Hanya dalam waktu singkat, ia telah memenangkan lebih dari 200.000 yuan. Mereka baru saja menang, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan domba gemuk ini pergi begitu saja? Mendengar bujukan semua orang, Ye Feng memandang mereka dengan jijik. Bukannya aku tidak mau main dengan kalian, tapi kalian bermain terlalu kecil. Waktu aku di Las Vegas dulu, aku main game senilai puluhan juta. Game kecil seperti ini benar-benar membosankan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memutar mata mereka. Dengan keahliannya yang payah, kenapa dia mau pergi ke Las Vegas? Taruhan puluhan juta. Bukankah dia terlalu pandai menyombongkan diri? Namun, terlepas dari apakah pihak lain sedang membual atau tidak, mereka tidak mungkin bisa menjawabnya. Mereka tidak mampu bertaruh sebesar 10 juta dolar. Ye Feng menatap semua orang dengan pandangan meremehkan. Karena kalian tidak mampu bermain, maka aku tidak akan menemani kalian. Kalian semua tidak layak untuk aku buang-buang waktu. Setelah itu, dia bersiap pergi sambil menggendong Cheng Feier. Pada saat ini, Cao Wenhui tiba-tiba berdiri. Taruhan 10 juta, iya. Biar aku yang main. Bab 878 Duel Puncak Antara Dua Ruki. Mendengar kata-kata Cao Wenhui, semua orang yang hadir terkejut. Apa aku salah dengar? Cut Henhui benar-benar ingin bertaruh puluhan juta. Orang ini gila ya. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Dengan keahliannya yang payah, dia masih berani berjudi dengan puluhan juta. Apa kau tidak takut kehilangan segalanya? Sudah berapa kali dia bangkrut? Kalau rugi, dia bisa curi lagi. Dia kehilangan begitu banyak hal di masa lalu. Tidak mudah baginya untuk bertemu seseorang yang bahkan lebih buruk darinya hari ini. Tentu saja, dia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Kurasa jika mereka berdua bertaruh, Cut Henhui masih punya peluang menang. Memang benar, Cao Wenhui berpikir demikian. Dia memang sudah lama kecanduan berjudi, tetapi keterampilannya terlalu buruk dan dia selalu kalah setiap kali berjudi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah kehilangan sedikitnya puluhan juta. Tidak mudah baginya bertemu dengan orang lemah yang lebih lemah darinya hari ini. Ia sungguh tak rela melepaskan kesempatan berharga seperti itu. Kebetulan majikannya baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis dan menerima komisi lebih dari 100 juta yuan. Uang itu disimpan sementara olehnya dan dapat digunakan untuk sementara waktu. Ye Feng tidak menyangka ada yang berani menerima taruhan 10 juta. Ia menatapnya dengan ekspresi bingung. Kau, apa kau benar-benar ingin bermain denganku? Cao Wenhui mengangkat dagunya dengan nada provokatif. Apa? Kau tidak berani menerima tantangannya? Ye Feng ragu-ragu. Bukan itu masalahnya, hanya saja. Apa kamu punya uang sebanyak itu? Cao Wenhui segera mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan membantingnya di meja judi. Ada lebih dari 100 juta di kartu ini. Kalau kamu punya kemampuan, datang dan menangkan.
Semua orang di kasino menatap kartu banknya dengan mata terbakar. Sayangnya, mereka tidak memiliki cukup modal dan bahkan tidak memiliki hak untuk bermain di meja mahjong. Ye Feng terpaksa berada dalam situasi sulit dan hanya bisa menggertakkan gigi. Kalau begitu aku harus menjelaskan aturannya. Kita masing-masing akan mendapat cangkir dadu, dan kita lihat siapa yang mendapat angka tertinggi. 10 juta per putaran. Kalau kalah, segera transfer uangnya. Tidak ada kredit. Cao Wenhui langsung mengangguk. Tidak masalah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ye Feng tidak bisa menemukan alasan lain lagi. Ia hanya bisa duduk santai di meja judi. Cheng Feier melihat bahwa pria ini benar-benar akan berjudi dengan puluhan juta yuan dan buru-buru menarik lengannya. Apa kau gila? Apa kau pikir kekalahanmu belum cukup? Dia benar-benar khawatir jika orang ini terus kalah, dia tidak akan bisa berakting sama sekali. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Tampaknya bahkan wanitanya pun tidak percaya bahwa dia bisa menang. Ye Feng agak marah. Dia mendorongnya menjauh. Wanita berambut panjang tapi pengetahuannya pendek. Kurasa gara-gara kau berdiri di sini, nasibku jadi sial. Enyahlah. Cheng Feier melihat niat baiknya diperlakukan seperti hati dan paru-paru keledai, dan ia langsung murka. Ia segera minggir dengan marah, terlalu malas untuk mengurus urusannya. Ye Feng lalu berbalik dan menatap Cao Wenhui. Baiklah, mari kita mulai. Pada saat ini, seseorang telah mendorong 2 cangkir dadu di depan kedua orang itu dan kemudian mengelilinginya dengan antisipasi. Pertarungan ini terlalu menarik. Itu adalah pertarungan antara 2 orang pemula, dan itu adalah taruhan yang bernilai puluhan juta. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Cao Wenhui tanpa membuang kata-kata mulai mengocok cangkir dadu di depannya. Dadu di dalamnya mengeluarkan suara nyaring, dan hati semua orang mulai berdebar kencang. Suara mendesing. Cangkir dadu berhenti dan dia membukanya dengan senyum percaya diri. 4 poin, 4 poin, 6 poin, jika ditotal menjadi 14 poin, itu sudah banyak poin. Semua orang memandang Ye Feng dengan sinis. Orang ini mungkin akan mendapat masalah di ronde ini. Setelah Ye Feng melihat poin Cao Wenhui, ekspresinya berubah serius. Ia tidak menyentuh cangkir dadu untuk waktu yang lama. Semua orang melihatnya berlambat-lambat dan langsung mendesaknya. Tunggu apa lagi? Cepat kocok. Benar. Dia sudah mencetak 14 poin. Apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Banyak sekali dari kami yang menonton di sini. Kalau kau berani mengingkari janjimu, tak satu pun dari kami akan setuju. Benar, 10 juta per ronde. Ini aturan yang kau buat sendiri. Jangan coba-coba mengingkari janjimu. Ye Feng memasang ekspresi tak berdaya, tetapi dia tetap mengambil cangkir dadu dan mengocoknya dengan kikuk. Melihat postur canggungnya saat mengocok cangkir dadu, jelas terlihat bahwa dia seorang pemula. Semua orang menertawakannya. Beraninya dia membanggakan bahwa dia pernah ke Las Vegas. Meskipun Cheng Feier yang duduk di samping merasa sedikit marah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjulurkan kepalanya, takut kalau orang ini akan kalah lagi. Suara mendesing. Tangan Ye Feng berhenti bergerak, tetapi ia tidak segera melepaskannya. Ia mengambil tisu untuk menyeka keringatnya. Semua orang terbakar rasa cemas dan terus mendesaknya. Cepat buka. Tunggu apa lagi? Melihatmu mengocok dadu itu benar-benar menyiksa. Tidak bisakah kau lebih terus terang? Mengapa seorang pria begitu pelin-pelan? Cepat dan buka. Baru ketika hati semua orang tercekat, Ye Feng perlahan membuka cangkir dadu. 5 poin. 5 poin. 5 poin. Ketiga dadu itu memiliki total 15 poin, yang kebetulan sedikit lebih besar dari milik Cao Wenhui. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka berseru. Sial, bukankah keberuntungannya terlalu luar biasa? Hanya 1 poin lebih besar. Apa-apaan ini, dia menang 10 juta begitu saja, 10 juta. Bukankah ini terlalu menggairahkan? Hatiku tak sanggup lagi. Cut Hen Hui sial banget. Dia malah bisa kalah kayak gini. Air liur semua orang berhamburan kemana-mana saat mereka berbicara, sementara Cao Wenhui berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Kalah. Dia benar-benar kalah. Ini adalah taruhan senilai puluhan juta, dan dia langsung kalah. Pukulan itu begitu hebatnya, sehingga otaknya benar-benar lumpuh. Ye Feng awalnya pura-pura tidak berani melihatnya, tetapi ketika mendengar seruan semua orang, dia berbalik dan melompat kegirangan. Aku menang. Aku menang sialan. Melihat ekspresinya, jelas bahwa dia tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa menang. Cheng Feier, yang berdiri di samping, juga menghela napas lega. Taruhan level 10 juta ini terlalu menggairahkan. Telapak tangannya kini bermandikan keringat. Untungnya, dia menang ronde ini. Orang ini benar-benar beruntung kali ini.
Setelah merayakannya, Ye Feng menoleh ke Cao Wenhui. Jika kamu kalah, kirimkan aku uang. Bab 879 Anda sebut ini pemula. Cao Wenhui sudah basah kuyup. Uang ini disimpan sementara oleh tuannya, dan ia kehilangan 10 juta sekaligus. Jika tuannya tahu, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, dia tidak bisa mengingkari janjinya di depan semua orang. Jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota kasino itu lagi. Atas desakan Ye Feng, dia akhirnya mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang ke bank. Setelah Ye Feng menerima transfer, dia langsung tersenyum. Orang-orang yang menonton acara itu semuanya iri dan cemburu. 10 juta, menang 10 juta dalam satu putaran. Keren banget, iya. Cut Hen Hui benar-benar menderita kerugian besar kali ini, kehilangan begitu banyak dalam satu ronde. Bukankah dia pikir dia mudah dibuli? Akhirnya, dia sendiri yang kena bully, haha. Sepertinya dia masih noob. Semua orang mulai mengejek Cao Wenhui. Cao Wenhui sangat marah mendengar itu. Ia menatap Ye Feng dengan mata merah. Lanjutkan. Dia harus memenangkan kembali 10 juta itu sesegera mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan tuannya. Dia segera meraih cangkir dadu dan mengocoknya kuat-kuat sebelum membukanya secara tiba-tiba. 3 poin. 5 poin. 6 poin. 14 poin lagi. Ye Feng tidak menunda lagi kali ini. Ia meraih cangkir dadunya dan mengocoknya 2 kali, lalu perlahan membukanya. 4 poin. 5 poin. 6 poin. Seakan sudah takdir, skornya menjadi 15 poin lagi. Semua orang terkesiap. Dia menang lagi. Dia dengan mudah mendapatkan 10 juta yuan lagi. Bukankah uang ini terlalu mudah untuk dimenangkan? Cao Wenhui merasa seperti tersambar petir. Ia menatap kosong ke arah dadu Ye Feng. Pikirannya kosong. Dia kalah, dia benar-benar kalah lagi. Ye Feng menepuk meja dan menatapnya sambil tersenyum. Pindah. Di mata Cao Wenhui, senyumnya tampak mengejeknya, yang membuatnya semakin marah. Tanpa berkata apa-apa, dia mentransfer 10 juta lagi ke Ye Feng. Ia perlahan kehilangan akal sehatnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia sudah kehilangan 20 juta. Siapapun bisa gila. 9 lawan 10. 12 lawan 13. 17 lawan 18. Pada pertandingan-pertandingan berikutnya, seolah ada hantu, poin Ye Feng selalu lebih tinggi 1 poin dari lawannya. Pada saat ini, mereka yang sedikit lebih pintar sudah bisa mengetahui bahwa anak baru ini telah berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Bagaimana bisa dia masih pemula? Dia memang dewa penjudi, ya. Sekali atau 2 kali, masih bisa dibilang wajar. Namun, setiap kali, ia hanya 1 poin lebih besar dari lawannya. Itu tidak bisa disebut keberuntungan. Semua orang menatap Ye Feng dengan tak percaya, seakan-akan mereka melihat hantu. Bahkan Cheng Feier pun benar-benar tercengang. Apakah orang ini sengaja kalah? Jadi, kemampuan berjudinya memang hebat. Seolah-olah dia curang. Namun, orang-orang yang berada di sekitar dapat melihat dengan jelas, tetapi para pemain yang terlibat tidak dapat melihatnya. Cao Wenhui benar-benar gila saat itu. Ia fokus untuk mendapatkan kembali uang yang telah hilang dan sama sekali tidak menyadari hal ini. Sampai transfer ke-10. Dia menggertakkan giginya sambil menatap Ye Feng. Dia ingin meminta lebih banyak dadu. Namun kali ini, Ye Feng tidak menyentuh cangkir dadu. Ia hanya menatapnya dengan tenang. Kamu sudah kehilangan 100 juta. Apa kamu masih punya uang di kartumu? Baru pada saat itulah Cao Wenhui tersadar. Tanpa disadari, ia telah kehilangan 100 juta. Hanya ada sedikit lebih dari 100 juta di kartu bank ini, dan sekarang mungkin hanya tersisa sedikit uang receh. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Ini adalah uang yang diminta tuannya untuk disimpan sementara, tetapi dia malah kehilangan semuanya. Kalau tuannya tahu tentang ini, dia mungkin akan memotong-motongnya. Bajingan, kamu curang. Tiba-tiba ia mendongak dan menatap Ye Feng. Ia bagaikan binatang buas yang kehilangan akal sehatnya dan hendak menerkam serta menggigitnya. Ekspresi Ye Feng langsung berubah muram. Kenapa, kau ingin menarik kembali kata-katamu setelah kalah? Ada begitu banyak orang yang menonton. Siapa yang melihatku curang? Apa kau pikir semua orang buta? Semua orang di sekitar mengangguk setuju. Benar. Banyak sekali dari kita yang menonton di sini. Dia tidak curang sama sekali. Aku cuma bisa bilang kalau keahliannya terlalu bagus. Akui saja kalau kamu kurang beruntung. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri atas kemampuanmu yang buruk. Bagaimana bisa menyalahkan orang lain? Cut Hen Hui, meskipun kalah, kamu harus kalah dengan adil. Nggak perlu ganggu orang lain.
Jika kemampuan berjudimu seburuk itu, siapa yang berani bermain denganmu di masa depan? Meskipun semua orang iri pada Ye Feng yang memenangkan 100 juta, mereka bahkan sedikit cemburu, tetapi mereka tetap mengatakan sesuatu yang adil. Cao Wenhui juga tahu itu, dia telah memperhatikan gerakan Ye Feng dengan saksama. Sehebat apapun lawannya, dia tidak akan bisa berbuat curang di bawah hidungnya. Namun, kali ini ia kalah telak. Bagaimana ia akan menjelaskan hal ini kepada tuannya saat ia kembali? Ye Feng perlahan berdiri. Kalau kamu nggak punya uang buat main, mending kita akhiri saja. Nanti kalau sudah punya uang, kamu bisa datang dan cari aku. Cao Wenhui buru-buru berdiri untuk menghentikannya. Jangan pergi. Ye Feng berhenti dan berbalik menatapnya. Ada lagi. Cao Wenhui tampak gelisah. Kau, bisakah kau mengembalikan uang itu kepadaku? Uang ini milik majikanku. Jika majikanku tahu, aku khawatir dia tidak akan membiarkanku pergi. Mendengar ini, ekspresi Ye Feng berubah muram. Apa hubungannya ini denganku? Kalau kamu berani bertaruh, kamu seharusnya berani mengaku kalah. Bagaimana mungkin kamu bisa meminta kembali setelah kalah? Orang-orang lain di kasino juga sangat marah mendengar kata-katanya. Cut Hen Hui, omong kosong macam apa ini? Bagaimana bisa kau memintanya kembali setelah kalah? Benar. Apa kau mencoba melanggar aturan kasino? Jangankan adik kecil ini, sekalipun dia setuju, kita pun tidak akan setuju. Beraninya kau bicara seperti itu. Kau benar-benar bukan laki-laki. Cao Wenhui juga tahu bahwa kata-katanya agak konyol. Dia telah memenangkan uang, dan jumlahnya sangat besar, lebih dari 100 juta. Bagaimana mungkin dia mengembalikannya? Namun, ia tak punya pilihan lain. Ia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud kepada Ye Feng. Aku mohon, anggap saja ini sebagai utangku. Aku akan membayarmu perlahan nanti. Tapi, uang ini milik majikanku. Tolong pinjamkan dulu padaku. Ye Feng tetap bergeming. Ia menatapnya dengan dingin. Siapapun pemilik uang ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang menggelapkan uang itu. Kau akan menemukan cara untuk menutup lubang itu sendiri. Entah kau mencuri atau merampok, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah berkata demikian, dia segera berbalik dan memanggil Cheng Feier, ayo pergi. Cheng Feier bergegas menghampiri, memeluk lengan pria itu, lalu berjalan keluar bersama. Cao Wenhui berlutut di sana dengan linglung. Setelah diingatkan, tanpa sengaja, oleh Ye Feng, ia langsung bereaksi. Ya, saya bisa mencuri. Bab 880 Raja Pencuri Kecil, kau benar-benar sesuai reputasimu. Lumayan. Aku nggak ngangka kamu jago berjudi. Jadi kamu cuma pura-pura jadi babi buat makan harimau. Mereka berdua sudah berjalan jauh ketika Cheng Feier berteriak kaget, mata indahnya dipenuhi keterkejutan. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Kalau aku tidak rugi, bagaimana aku bisa dapat ikan besar? Cheng Feier akhirnya merasakan tipu daya orang ini. Tanpa disadari, ia telah menipu Cao Wenhui, dan secara langsung telah menipunya sebesar 100 juta yuan. Metode ini, mentalitas ini, sungguh sedikit menakutkan. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Setelah dia berseru, dia tahu bahwa Ye Feng pasti punya rencana cadangan, jadi dia langsung bertanya. Cao Wenhui ini menggelapkan uang Ken. Dia takut dimarahi tuannya, jadi dia pasti akan memikirkan cara untuk menebusnya. Bagaimana menurutmu dia akan melakukannya? Ye Feng tidak menjawab langsung. Dia malah bertanya. Cheng Feier mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia memang jago mencuri, tapi tidak akan mudah untuk menambal lubang sebesar itu. Ye Feng mengangguk dan tersenyum. Memang tidak mudah untuk menebusnya, tapi aku yakin Cao Wenhui pasti sudah pernah ke banyak tempat sebelumnya, dan dia tahu di mana bisa mendapatkan uang. Kita tinggal ikuti dia dan kita akan menemukan jawabannya dengan sendirinya. Cheng Feier mengangguk setuju. Mereka berdua segera bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu Cao Wenhui muncul. Benar saja, setelah beberapa saat, mereka melihat Cao Wenhui keluar dari kasino dengan sedih dan kemudian naik taksi untuk pergi. Mereka berdua segera memanggil taksi dan meminta sopirnya untuk mengikuti mereka. Begitu saja, kedua mobil itu melaju satu demi satu menuju pinggiran kota. Mereka melihat taksi di depan berhenti di depan sebuah kompleks villa mewah. Ye Feng juga meminta pengemudi untuk menghentikan mobil dan turun bersama Cheng Feier. Keamanan di pintu masuk area villa ini sangat ketat. Cao Wenhui tidak langsung masuk, melainkan berkeliaran, mungkin menunggu langit menjadi gelap. Ye Feng dan Cheng Feier juga tidak terburu-buru. Mereka mengawasi dari balik bayangan. Pada saat lentera dinyalakan, langit sudah gelap. Cao Wenhui kemudian mulai berjalan perlahan ke sisi kompleks villa. Ye Feng dan Cheng Feier segera mengikutinya. Cao Wenhui datang ke dinding barat area villa dan melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang memperhatikan, ia berlari melewati dinding.
Ye Feng dan Cheng Feier saling berpandangan. Kemampuan orang ini lumayan. Raja pencuri kecil benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jarak mereka berdua terpaut lebih dari 10 detik. Mereka memperkirakan Cao Wenhui sudah berjalan agak jauh sebelum mereka memanjat tembok dan masuk. Secara kebetulan, mereka melihat Cao Wenhui berputar di sekitar villa dan menuju jauh ke dalam area villa. Mereka berdua diam-diam mengikutinya dari belakang dan segera tiba di depan sebuah villa gelap. Cheng Feier segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam bukti. Cao Wenhui mengeluarkan sepasang sarung tangan dari sakunya dan memakainya. Kemudian, ia menemukan kawat dan berjalan ke pintu villa. Setelah mengutak-atiknya sebentar, pintu villa pun terbuka dengan mudah. Ye Feng dan Cheng Feier saling berpandangan lagi. Mereka tercengang oleh kemampuan luar biasa pria ini. Kunci rumah-rumah di kawasan villa mewah ini sangat presisi. Sangat sulit untuk membukanya dengan kawat. Namun, di tangan Cao Wenhui, itu semudah membalikkan telapak tangan. Harus diakui, kemampuan mencuri orang ini terlalu kuat. Kalau saja dia punya setengah keterampilan dalam berjudi, dia tidak akan kalah separah ini. Melihat Cao Wenhui telah memasuki villa, Ye Feng dan dua orang lainnya segera mengikutinya. Setelah Cao Wenhui memasuki villa, ia tidak terburu-buru mencari barang-barangnya. Ia malah mengambil sekaleng kok dari kulkas dan bersandar dengan nyaman di sofa untuk minum. Dia telah lama berada di tempat ini dan sangat mengenal situasi pemilik rumah ini. Rumah ini dibeli oleh seorang pengusaha kaya dari daratan. Pengusaha kaya itu sering datang ke kasino untuk berjudi. Ia mungkin merasa kurang nyaman menginap di hotel, jadi ia langsung membeli villa. Sebenarnya, ia sudah ingin bertindak beberapa waktu lalu, tetapi tuannya berpesan agar ia berhenti sejenak dan tidak membuat masalah di mana-mana. Ia hanya bisa mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Namun, ia telah kehilangan 100 juta milik tuannya hari ini. Ia tidak peduli dan hanya bisa mengambil langkah lebih awal. Setelah menghabiskan minumannya, dia dengan hati-hati membersihkan tempat kejadian perkara dan mulai menggeledah barang-barang berharga. Ketika dia tiba di kamar utama dan menarik meja samping tempat tidur, dia langsung tercengang. Di dalam laci meja samping tempat tidur, ada laci penuh jam tangan dan perhiasan mewah. Ia buru-buru mengeluarkannya dan menghitungnya. Jam tangan ini adalah barang mewah yang nilainya ratusan ribu atau jutaan, dan perhiasannya pun mahal. Laci ini saja nilainya paling tidak 20 hingga 30 juta. Ia merasa kulit kepalanya mati rasa. Ia benar-benar telah menangkap ikan besar. Dia buru-buru mengeluarkan tas kain yang dibawanya dan menaruh semua barang itu di dalamnya sebelum melanjutkan menggeledahnya. Harus diakui, ikan ini memang besar sekali. Setelah itu, ia terus mengobrak-abriknya dan menemukan banyak hal bagus, termasuk beberapa ornamen, kaligrafi, dan sebagainya. Untuk seseorang seperti dirinya yang bisa disebut Raja Pencuri Cilik, bukan hanya teknik mencurinya yang luar biasa, tetapi penglihatannya juga sangat tajam. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kaligrafi dan lukisan antik, jadi ia tentu tahu apa yang berharga. Hanya dalam 10 menit, nilai total barang yang dikumpulkannya mendekati 50 juta. Hal ini membuat suasana hatinya yang awalnya tertekan segera membaik jauh lebih baik. Perjalanan hari ini cukup membuahkan hasil. Sepertinya ada harapan untuk menambal lubang itu. Tetapi saat dia memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya karena benci pada Ye Feng. Dia perlahan menyadari bahwa bajingan kecil itu mungkin sengaja memasang jebakan untuknya, menunggu dia merangkak ke dalamnya. Kalau saja dia tidak menipu sebanyak itu, semua harta yang dimilikinya sekarang akan menjadi miliknya. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Jangan biarkan aku bertemu bajingan kecil itu lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar. Sambil memikirkannya, dia membuka lemari pakaian utama dan sangat terkejut. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.